Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian semua di acara PA Anak GRI Bandung. Hari ini kita mau melanjutkan seri eksposisi kitab Matius dengan tema perumpamaan domba hilang. Anak-anak pernah nggak ngalamin waktu jalan-jalan misalnya sama papa atau sama mama di tengah kerumunan banyak orang. Tapi kemudian tangan kita terlepas dari genggaman, kemudian kita terhilang. Maka kita menjadi panik. Di mana papa? Di mana mama? Wah, kita bingung harus gimana ya. Tiba-tiba kita sudah menangis dan gelisah. Gimana ini? Tapi begitu papa mama ternyata menemukan kita kembali, lalu memeluk dan memegang erat. Ada perasaan kita begitu lega, begitu relief. Sekarang aku ditemukan, sekarang aku tidak takut lagi. Nah, hari ini kita akan belajar perumpamaan domba yang hilang. Kenapa Yesus memperumpamakan dirinya sebagai gembala dan kita ini sebagai domba-dombanya. Mari kita sama-sama akan mempelajarinya dalam pembahasan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama melatih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini dengan judul Yesus seperti Gembala. Kita latih bait ke-1-nya saja. Yesus seperti gembala, kami seperti dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Lagu yang indah sekali. Yesus seperti gembala, kami seperti dombanya. Kalau kami dombanya akan dipimpin dan dijaga oleh Tuhan selama-lamanya. Ya, lalu nanti ada bait yang keduanya. Kata-katanya anak-anak boleh lihat juga. Berkata apa? Tuhan sudah berjanji menerima apa? Menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kelepasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, aku berpaling kepadamu. Biarlah lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita sama-sama bersaat teduh, berdiam diri sejenak, mempersiapkan hati untuk memasuki PA Anak pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau adalah Tuhan Allah kami. Engkau yang memegang hidup kami sehingga seharusnya kami tidak perlu khawatir akan banyak hal. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Tuhan tolong lembutkan hati kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang diberitakan itu tidak berlalu begitu saja. Tapi sungguh menyentuh hati kami. Mengubah pikiran kami yang salah, menundukkan kami di hadapan Tuhan, sehingga kami digerakkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kami ditarik kembali untuk kembali kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak terus dibiarkan terlunta-lunta, tidak dibiarkan terus tersesat dan terombang-ambing di tengah dunia yang begitu banyak godaan, di tengah banyak ajaran yang begitu menyesatkan. Biarlah kami boleh bertemu dengan ajaran yang benar, bertemu dengan Allah yang benar, Allah yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama muji nama Tuhan dengan lagu Yesus seperti Gembala. Kita menyanyikan kedua baitnya.
dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kelepasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Selamat siang anak-anak, bersyukur kita kembali bertemu dalam PA Anak pada siang hari ini. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami bisa kembali belajar firman Tuhan. Tolong kami agar kami sungguh-sungguh bisa mengerti dan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sungguh dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan kami, untuk menolong kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kiranya Tuhan juga menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pak Hendra, agar kiranya dengan kuasa dari Roh Kudus Tuhan bisa menyampaikan isi hati-Mu yang paling dalam kepada kami semua. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan eksposisi kita dari kitab Matius ya, dari Injil Matius. Sudah beberapa minggu ini kita juga belajar dari Matius 18. Bapak akan ingatkan ya. Matius 18 itu bicara tentang apa aja sih? Nah, mulai dari Matius 18 ayat 1 sampai 5. Saat itu para murid bertanya, "Guru, ya, siapakah yang paling besar dalam kerajaan sorga?" Wah, mereka ternyata berkompetisi. Mereka satu dengan yang lain merasa, wah saya lebih hebat dari yang lain begitu ya. Dan mereka bertanya pada Tuhan Yesus, siapa yang paling hebat, siapa yang paling besar di dalam kerajaan sorga. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan sangat bijak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ya, jadi bagian ini ya Matius 18 ayat 1 sampai 5 tidak mengajarkan bahwa tidak ada anak-anak kecil yang tidak berdosa ya. Tidak mengajarkan bahwa anak kecil itu tidak ada yang berdosa, bukan ya. Anak kecil bisa berdosa enggak? Ya jelas dong anak kecil bisa berdosa ya. Tetapi dalam bagian itu Tuhan Yesus mau memberikan kepada para murid pengajaran bahwa ya sebenarnya kita semua tuh tidak ada apa-apanya ya. Kita semua ini harusnya kalau memang betul-betul mau masuk ke dalam kerajaan sorga ya, satu-satunya cara bagaimana? Kita bertobat dan merendahkan diri. Kenapa anak-anak? Karena sekali lagi ya kalau kita baca dari Matius di kitab di Injil Matius ada khotbah di bukit. Tuhan Yesus pernah mengajarkan itu ya, beberapa waktu lalu kita sudah pernah belajar ya. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Jadi hanya orang-orang yang betul-betul menyadari kemiskinan rohaninya, kebangkrutan rohaninya lah yang betul-betul bisa kembali kepada Tuhan. Dan itu pun adalah anugerah dari Tuhan. Jadi anak-anak, ya Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid harus bertobat, merendahkan diri seperti anak-anak. Jadi fokusnya apa? Kita harus merendahkan diri. Kenapa? Karena semua yang baik yang kita punya itu adalah dari Tuhan. Ya. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan anak-anak ya, semua yang kita punya yang baik-baik bisa gak kita pakai untuk memanfaatkan orang lain? Misal contoh ya, kita pinter terus kita pakai untuk menipu orang. Bisa gak? Bisa. Ya, banyak hal yang bagus-bagus dikasih Tuhan kepada kita malah kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk menyakiti orang, untuk melawan Tuhan. Jadi kita butuh pertolongan Tuhan sungguh-sungguh untuk bisa selamat.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita bertobat, sungguh-sungguh sadar bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Nah kesadaran diri ini yang membawa orang harus merendahkan diri. Jadi ya Matius 18 ayat 1 sampai 5 fokusnya adalah kita betul-betul harus sadar diri, ya, harus merendahkan diri. Sungguh-sungguh sadar bahwa kita hanya bisa selamat oleh Tuhan. Tidak ada yang boleh mengatakan begini, wah saya lebih suci daripada kamu, saya lebih pintar daripada kamu. Sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh ya kompetisi semacam itu ya. Atau mengatakan, wah saya lebih pintar firman Tuhan daripada kamu, saya lebih hebat daripada kamu, ya, saya melayani lebih banyak daripada kamu. Nggak boleh anak-anak. Karena sekali lagi kita bisa ngerti firman Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Jadi nggak boleh ada yang sombong tentang itu ya. Satu dengan yang lain nggak boleh kompetisi soal itu. Setiap orang bisa melayani Tuhan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, karena sekali lagi kita bisa jadi orang Kristen aja itu bukan karena kita yang milih ya, tapi sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan yang memberikan kita Roh Kudus ya. Jadi ketika kita mendengarkan panggilan Injil, kita bertobat dan sungguh-sungguh sadar bahwa kita berdosa. Nah, orang yang menyadari dirinya berdosa lah yang bisa datang kembali kepada Tuhan, minta ampun karena tahu, wah saya begitu berdosa, tidak ada yang baik dalam diri saya. Saya harus kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, itu ya. Itu awal seseorang betul-betul menjadi Kristen yang sejati. Jadi ketika sudah bisa melayani, boleh nggak disombongin? Nggak boleh. Atau kamu memiliki sesuatu dari Tuhan ya, kepintaran, kekayaan, apapun itu dek. Nggak boleh kamu jadikan itu sebagai sesuatu yang kamu sombongkan. Atau kamu membandingkan dirimu dengan yang lain. Nggak bisa. Karena apa? Karena semua yang baik yang kita punya jelas dari Tuhan. Nah, kita harus betul-betul meniru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja yang dari tempat yang paling agung, surga, mau rela turun ke dunia. Tempat musuh-musuhnya ya, mati bagi kita, mencintai kita. Ya, padahal kita ini orang berdosa. Harusnya kita binasa. Harusnya kita dihukum. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk mencintai kita. Mati bagi kita. Nah, dia merendahkan diri begitu rupa ya untuk menyelamatkan kita. Kita sebagai pengikut Kristus harus teladani Tuhan Yesus. Ya, yang mau merendahkan diri. Nah, anak-anak. Jadi kita lihat juga ya dari minggu lalu kita belajar dari Matius 18 ayat 6 sampai 11 ya tentang bagaimana kita harus hati-hati terhadap penyesatan. Nah, penyesatan ini anak-anak harus hati-hati ya. Sepanjang zaman akan terus ada penyesatan ya. Penyesatan itu asalnya dari mana? Dari luar gereja bisa. Ya, dari pemahaman-pemahaman dunia yang kamu tonton di TV, yang kamu tonton di mana, di Instagram mungkin, media sosial. Makanya anak-anak yang belum lewat 17 tahun jangan sok-sokan pegang sosial media ya. Untuk bapak mama ya yang betul-betul mau mendidik anaknya dengan baik, mohon anak-anaknya jelas dijauhkan dari media sosial sebelum waktunya. Ya, harus diajar dengan baik. Karena apa? Karena ada banyak pemikiran-pemikiran dunia yang bisa menyesatkan anak-anak kita. Mereka belum mengerti begitu. Dan juga ada penyesatan-penyesatan yang datangnya dari dalam gereja mungkin. Dari orang-orang yang ngaku pendeta, ngaku sebagai hamba Tuhan, tidak belajar Alkitab baik-baik. Atau belajar Alkitab cuma supaya tenar ya. Jadi dia mengatakan ya ini dan itu padahal tidak sesuai Alkitab. Ya. Wah ini aneh sekali, ini bahaya. Ya. Jemaat Tuhan bisa tersesat. Nah jadi penyesatan bisa nggak ada di atas mimbar gereja? Bisa. Makanya kita semua harus belajar firman Tuhan baik-baik. Kita tahu nih kalau pendetanya ngajar salah nih. Kita tahu nih kalau misalnya hamba Tuhan yang ngajar salah. Ya, kita bisa alert langsung. Kita bisa langsung waspada. Wah ini salah nih pengajaran. Pindah. Ya, pindah ke tempat lain yang betul-betul mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan teliti, ya, dengan sungguh-sungguh. Karena sekali lagi Alkitab adalah isi hati Tuhan, tempat bagaimana Tuhan memberikan kebenaran, Tuhan memberikan panduan, Tuhan memberikan Injil, ya, yang membuat kita diselamatkan, yang membuat kita bisa hidup di hadapan Tuhan dengan betul-betul rindu menyenangkan hati Tuhan. Bukan hidup di hadapan Tuhan baik supaya masuk surga gitu ya, atau supaya takut karena kita takut neraka ya, bukan, tapi betul-betul karena kita sudah dicintai oleh Tuhan. Ya jadi kita mau mencintai Tuhan dengan apa? Dengan melakukan semua yang Tuhan mau gitu. Jadi bukan legalis, bukan liberal gitu ya, bukan menjadi orang yang antinomian yang tidak mau melakukan semua yang baik, pokoknya hidup asal-asalan aja gitu ya, enggak ya.
tapi betul-betul hidup baik di hadapan Tuhan karena mencintai Tuhan. Itu dari mana? Kebenaran-kebenaran itu dapat dari mana? Dari Alkitab. Nah, kalau guru-guru palsu ini, ya pendeta-pendeta palsu, hamba-hamba Tuhan palsu ini belajar dari mana? Nggak tahu deh. Ya, pokoknya yang penting saya punya titel pendeta, saya punya titel hamba Tuhan. Kalau dia tidak betul-betul belajar, dia bisa menyesatkan yang lain. Nah, hati-hati ya anak-anak ya. Jadi anak-anak juga harus belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan penyesatan itu juga bisa berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita jadi orang yang malas belajar firman Tuhan ya, kita ngomong gini, yang ini aku udah ngerti Pak, yang ini aku udah paham. Wah, hati-hati anak-anak. Yang biasanya seperti ini, ya, yang sombong seperti ini, biasanya dia akan tersesat. Dan tersesat oleh siapa? Oleh pikirannya sendiri. Merasa sudah tahu padahal belum tahu apa-apa. Akhirnya merasa, jadi gini gimana? Ya, jadi boleh nggak mencuri? Nggak apa-apa lah mencuri sekali-kali. Boleh nggak bohong? Nggak apa-apa lah berbohong sekali-kali. Kenapa? Karena nggak belajar firman Tuhan baik-baik. Akhirnya semua yang salah dianggap benar. Ya. Tapi merasa sudah tahu banget gitu. Nah ini berbahaya. Karena apa? Karena gak suka belajar sungguh-sungguh. Merasa diri sudah pintar. Orang yang sombong, sekali lagi anak-anak ya. Kalau kita tidak merendahkan diri, mungkin kita gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita pasti sadar diri kita terbatas dan kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Apalagi kita menyembah Tuhan yang begitu besar. Ya. Begitu agung, begitu luar biasa, begitu kaya. Masa sih kita belajarnya cepat selesai? Ya enggak dong. Ya bisa sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa betul-betul memahami seluruh kebesaran Tuhan. Tapi kita tetap harus belajar supaya kita kenal ya dari Alkitab apa yang Tuhan mau ya, pribadi Tuhan, bagaimana kita bisa mencintai Dia. Nah, jadi bagaimana nih dengan kita kalau kita tersesat, Pak? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagaimana kalau ada orang Kristen yang tersesat? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cinta kasih Tuhan hadir bagi mereka yang tersesat. Bapak rindu ya melalui pelajaran ini kita sadar bahwa kita begitu lemah, kita begitu bodoh sebenarnya kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Sekali lagi anak-anak ya, kita begitu lemah, kita begitu bodoh kalau kita tidak bersama Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Mari kita sama-sama membaca Matius 18 ayat 12 sampai 14 ya. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan ya. Anak-anak nanti membaca di rumah, Bapak akan membaca di sini ya. Kita baca bersama-sama ya. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak mengendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, anak-anak, ketika kita memikirkan tentang domba, hari ini tentang domba yang hilang ya. Pas kita mikir tentang domba, anak-anak berpikir domba itu kayak apa sih? Pasti banyak yang mengatakan, waduh domba itu putih lucu-lucu gitu ya. Aduh imut dan taat gitu ya, kayaknya baik sekali gitu ya. Benar seperti itu? Nah, sebaliknya anak-anak ya, domba itu adalah hewan yang bodoh. Aduh, hewan yang bodoh. Iya anak-anak ya. Domba itu harus dituntun ke padang rumput. Kenapa? Karena kalau dia tidak dituntun ke padang rumput, dia tidak tahu gimana caranya cari makan. Ya, dan dia harus dibawa ke air yang tenang. Kenapa harus air yang tenang? Karena kalau airnya deras dikit ya, dia itu sambil minum gitu ya. Terus dia nanti minum, dia jalan-jalan terus ke tengah-tengah, ke tempat yang deras, terus dia hanyut. Ya dia benar-benar tidak tahu ya, kalau ini bahaya, kalau itu bahaya, dia nggak boleh ke situ, dia nggak tahu anak-anak. Betul-betul nggak tahu ya. Jadi dia tidak bisa cari makan sendiri, bahkan ketika dia minum pun dia harus dijagain, dia harus dikasih tempat yang betul-betul aman buat dia minum. Kalau enggak dia bisa tenggelam.
Dan Bapak pernah lihat video ya anak-anak ya. Ya, ini ceritanya seorang gembala dia lagi menarik seekor domba ya. Seekor domba yang jatuh ke lubang, ditarik. Wah, berat sekali ya. Tarik. Wah, akhirnya keluar. Domba itu ya, setelah dikeluarkan oleh sang gembala, apakah dia langsung diam taat? Aduh, iya tadi aku jatuh begitu. Dia langsung diam gitu. Enggak, anak-anak. Apa yang terjadi? Setelah domba itu dikeluarkan dari lubang, ternyata dia langsung lari lagi dan dia masuk ke lubang yang sama. Luar biasa ya. Aduh, dan itu terjadi berkali-kali ya. Dan Bapak juga pernah lihat sebuah video ya, unik sekali. Jadi domba itu betul-betul keras kepala, bodoh ya. Saat ini ya, yang satu ini ya, video yang satu ini. Jadi ada seorang gembala melewati sebuah jalan desa ya. Dia membawa banyak sekali domba-domba ya. Dia membawa sekali banyak domba. Nah, ketika melewati sebuah toko, nah toko itu ternyata pintunya terbuka. Nah, di dalam toko itu ada cermin besar sekali. Nah, beberapa domba melihat cermin itu dan melihat pantulan domba-domba. Jadi domba yang melihat ke cermin dia lihat, dia kira oh itu kawanan domba. Padahal dia kan lagi di dalam barisan ya. Dia bisa-bisanya loh anak-anak, dia lihat cermin tadi, terus dia pergi ke situ. Dia langsung mengira itu kawanan dombanya dia. Dan akhirnya banyak sekali domba-domba masuk ke dalam toko itu. Ya karena ngikutin yang di depannya. Wah, kacau sekali anak-anak. Ya, kita sama juga kayak gitu ya. Kadang-kadang kita lihat itu kayaknya umat Tuhan gitu ya. Kita ikut-ikutan ya. Kita gak nilai baik-baik. Kita ikut terus tersesat. Cuma ikut-ikut aja. Ikut-ikutan aja. Wah, bahaya ya. Bahaya sekali. Jadi anak-anak ya. Bahkan domba itu ketika makan ya. Kita kembali ke makan ya. Ketika misalnya dia lagi makan. Dia tuh kan asik makan. Dia asik makan. Dia makan am. Dia tuh bisa gak sadar kalau dia sudah menjauh dari kawanan domba. Anak-anak. Ya. Jadi dia tuh bisa makan terus. Dia karena saking asik makan dia gak tahu ada lubang situ dia jatuh. Ya, dia gak tahu di situ ada jurang dia jatuh gitu ya. Wah, kacau sekali gitu ya. Jadi betul-betul terlalu menikmati makannya sampai dia celaka sendiri. Aduh, bahkan nih anak-anak yang paling unik nih ya. Domba harus dilindungi dari apa yang dia miliki. Oh, maksudnya apa Pak? Gini anak-anak, domba itu terkenal karena apa? Bulunya ya, bulu domba. Ya, begitu banyak. Nah, waktu itu terjadi di sebuah daerah di Tasmania. Ya, seekor domba dia kabur. Wah, sudah hilang 6 tahun. Akhirnya ketemu di mana? Di pinggir jalan oleh seseorang gitu ya. Terus dikembalikan ke gembalanya. Dia lihat ini ya, yang menemukan ini. Wah, apaan tuh? Kok ada kayak tumpukan kain gitu ya. Tumpukan bulu ya, bulu domba ya. Kok ada banyak di sini? Tapi kok bergerak? Terus dia dekati ya. Gerak-geraknya tuh gerak-gerak pelan-pelan sekali gitu ya. Terus dia lihat, oh ternyata ini domba. Ya. Jadi domba ini ternyata namanya domba Sheila ya. Nanti anak-anak bisa cari ya sama orang tua ya, sama papa mama. Domba Sheila ini setelah hilang kan bulunya tidak digunting ya anak-anak ya. Jadi makin lebat, makin tebal. Dan setelah 6 tahun ternyata anak-anak. Begitu tebalnya sampai dia gak bisa gerak. Karena apa? Karena keberatan. Akhirnya setelah dikembalikan ke gembalanya dipotonglah ininya. Bulu dombanya. Ternyata beratnya sudah sampai 21 kilogram. Anak-anak bayangkan ya. Itu bulu domba adalah sesuatu yang dimiliki oleh si domba. Dia ya kalau tidak dirawat oleh gembala, dia tuh bahkan bisa tidak bergerak karena apa? Karena bulu dombanya sendiri. Kalau dia tidak bisa bergerak, tandanya dia tidak bisa cari makan, dia tidak bisa kemana-mana, dia tidak bisa minum dan dia bisa mati. Bayangkan itu anak-anak. Bahkan untuk apa yang dimiliki oleh si domba tuh betul-betul harus dirawat, harus dilindungi. Karena kalau kelebihan, dia bisa celaka. Wah, kayak domba Sheila tadi di Tasmania. Mengerikan sekali. Nah itu sama kayak kita anak-anak. Ketika Alkitab menggambarkan manusia, Alkitab tuh tidak menggambarkan manusia sebagai sesuatu yang
baik gitu ya. Terutama ya ketika kita jatuh ke dalam dosa ya. Jadi gambaran Alkitab tentang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kita digambarkan seperti domba, itu bukan gambaran yang sangat luar biasa baik anak-anak. Enggak. Tapi ini mau mencerminkan keadaan spiritualitas kita. Keadaan rohani kita yang seperti domba-domba tadi. Ya. Kita contoh ya soal makan. Kita bisa nggak bisa betul-betul menemukan makanan rohani yang baik tanpa Tuhan? Nggak bisa. Yang kita suka pasti yang sesat-sesat. Ya, yang kita suka tuh yang mengagungkan diri kita. Yang kita suka tuh semua yang membuat kita kelihatan hebat. Contoh ya, kalau di kartun-kartun, di film-film sering ada kata-kata gimana? Follow your heart. Ikuti kata hatimu. Hati tidak pernah salah. Wah. Padahal anak-anak apa kata Alkitab ya? Hati itu jahat ya. Dan coba jujur aja. Berapa kali sih hati kita betul-betul menggambarkan apa yang jahat? Ayo. Ya, misalnya orang tua bilang jangan ya main-main game terlalu lama ya. Ya cukup setengah jam. Akhirnya kita main berapa jam? 3 jam. 4 jam gitu ya, 2 jam. Ya, padahal akhirnya yang jadi bodoh siapa? Kita sendiri. Tapi kita terus pengen ini, pengen itu, pengen apa. Karena apa? Karena keinginan hati kita serakah. Ya, coba bayangin. Kalau kita terus ikut-ikutan hati kita yang jahat. Kita bisa celaka anak. Ya. Tapi terus menerus ya. Seperti yang tadi Bapak bilang. Ajaran sesat itu muncul dari dunia. Dunia mau memberikan pemahaman-pemahaman yang salah. Mengatakan hati kita baik, hati tidak pernah salah. Padahal yang ngomong ini juga sering salah juga ya. Anak-anak ya. Bagaimana? Akhirnya kita tersesat. Padahal Alkitab jelas mengatakan jangan ikuti kata hati kita. Karena hati kita itu rentan, begitu jahat. Yang kita harus ikuti apa? Firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Hati kita harus betul-betul dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan. Baru kita betul-betul bisa ikut kehendak Tuhan. Jadi anak-anak ya hati-hati ya. Kita harus ikut semua kata Tuhan di Alkitab supaya tidak disesatkan. Nah kita ya sebagai domba harus sadar ya. Seperti domba kita tuh gak bisa cari yang benar tanpa pertolongan dari Tuhan. Nah jadi kita harusnya betul-betul sadar. Kalau kita mau dengar firman Tuhan yang sejati, kita gak boleh cuma belajar sendiri terus merasa pintar sendiri. Enggak bisa anak-anak ya. Kita perlu pimpinan dari orang lain yang juga kenal Tuhan. Ya dari orang tua, dari gereja yang sungguh-sungguh, ya dari guru-guru sekolah minggu. Jadi jangan malas belajar. Dan itu jelas adalah pertolongan dari Tuhan. Ya. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kita seperti domba tadi bisa nggak cari makan yang benar? Nggak bisa. Kita suka cari yang salah-salah gitu ya. Dan sama seperti ini ya, domba-domba yang sering hilang ketika dia kasihkan makan anak-anak. Kita juga seperti itu. Misalnya ya contoh kita mulai dari orang yang dewasa dulu ya. Banyak orang dewasa ngomong gini. Saya ini mau memberikan makan kepada anak istri saya. Ya itu bagus gak? Bagus. Bekerja itu bagus gak? Bagus. Tapi akhirnya karena terlalu sibuk mencari kekayaan, mencari uang, apa yang terjadi? Keasikan ya kayak makan tadi ya. Tidak sadar kalau sudah mulai menjauh dari ibadah. Menjauh dari gereja. Menjauh dari saat teduh, menjauh dari Tuhan. Ya. Akhirnya semua berkat pekerjaan, karir yang diberikan oleh Tuhan menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Banyak orang tua seperti itu juga. Banyak orang dewasa seperti itu. Bagaimana dengan anak-anak? Nah, anak-anak juga sama. Kayak orang tua tadi ya. Orang tua tadi kan banyak tuh yang kayak gitu ya. Yang demi pekerjaan katanya, saya mau menghidupi ya bisa saja. Tapi kalau gara-gara itu sama sekali tidak ibadah bagaimana? Nah ini berbahaya ya anak-anak ya. Kalau kita bahkan baca Alkitab sama sekali tidak bisa. Wah itu udah aneh. Akhirnya ya ketika kita diberikan tanggung jawab, ketika kita diberikan karir oleh Tuhan gitu ya, yang udah gede-gede ya. Karir dan tanggung jawab itu dipakai bukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Makanya kalau kita lihat banyak tuh kasus-kasus ya, katanya pejabat Kristen, pemimpin Kristen, tapi korupsi, tapi mencuri. Karena apa? Karena dia tuh bekerja bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Relasi dengan Tuhannya tuh cuma kayak hari Minggu datang, duduk, entah dia dengar firman Tuhan atau enggak jelas gitu ya. Cuma absen aja lah ke gereja. Nah ini berbahaya. Ada juga banyak yang seperti itu. Ya hati-hati ya, jangan kebanyakan
Jangan menjadi orang yang menjadikan pekerjaan itu sebagai penghalang kita beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga begitu, ya. Banyak yang ngomong gini ya. Wah, saya mau menjadi anak yang baik, Pak, berprestasi di sekolah. Itu baik anak-anak. Belajar itu sangat baik, ya. Belajar dan dapat prestasi di sekolah itu sangat baik, ya. Tapi hati-hati. Banyak yang demi nilai dan prestasi akhirnya menomorduakan Tuhan. Ma, minggu depan aku mau ini nih, aku mau ujian. Jadi hari Minggu aku nggak perlu gereja ya. Nah, banyak yang kayak gitu-gitu, gitu ya. Terus, karena aku mau belajar ya udah nggak usah berdoa lah. Atau berdoanya singkat-singkat aja, cuma kayak absen aja gitu ya. Nah, ini bahaya juga nih anak-anak. Kita nggak sadar bahwa kepintaran kita itu datangnya dari mana? Datangnya dari Tuhan, ya. Akhirnya nanti kalau kita udah jadi pinter, udah jadi sukses, jadi berprestasi, akhirnya jadi siswa yang seperti apa nih? Jadi murid-murid yang seperti apa? Anak-anak yang mungkin secara prestasi pintar, ya otaknya pintar, tapi kepintarannya dipakai untuk apa? Untuk yang jahat. Misalnya untuk menipu, ya egois, nggak mau ngajarin temennya. Atau bahkan ada yang jahat juga nih kayak gini ya. Kasih contekan kepada teman-temannya supaya dibilang hebat, supaya dibilang baik gitu ya. Oh, ini juga jahat teman-teman. Karena orang yang memberikan contekan, dia jelas menjadi orang yang betul-betul menjerumuskan orang lain. Ya, dia membuat orang yang membaca contekan dia dapat nilai bagus. Jadi orang yang dapat nilai bagus karena contekan itu merasa dirinya pintar, padahal dia sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Dia akan terus bodoh, dia akan makin bodoh ketika nanti di dunia menjadi orang yang tidak jujur juga. Nah, orang yang memberikan contekan sama, dia akan menjadi orang yang terbiasa memberikan sesuatu untuk dapat keuntungan, ya. Korupsi, ya, menyuap segala macam. Nah, itu sama aja anak-anak, ya. Kita jadi melawan Tuhan, ya. Kita menggunakan semua yang kita punya, bahkan kepintaran kita untuk melawan Tuhan. Jadi hati-hati anak-anak. Jangan sampai Tuhan dilupakan, ya. Padahal Tuhan yang memberikan semuanya, ya, memberikan kecukupan bagi kita, memberikan kepintaran bagi kita. Kalau kita lupa Tuhan, ya, semua dosa bisa kita lakukan dan kita akhirnya menjauh dari mana? Komunitas gereja dan terutama ya menjauh dari Tuhan. Jadi sekali lagi nggak boleh ya anak-anak ya memisahkan antara belajar, ya, belajar itu anugerah Tuhan. Kita punya kepintaran itu anugerah Tuhan, ya, itu adalah berkat dari Tuhan. Jangan jadikan berkat Tuhan sebagai tembok pemisah antara kamu sama Tuhan. Ya, gara-gara belajar kamu nggak bisa berdoa. Gara-gara belajar kamu betul-betul nggak bisa ke gereja. Nggak bisa begitu anak-anak. Dua-duanya harus jalan. Kamu harus belajar sungguh-sungguh dan harus beribadah juga dengan baik. Ya, karena kamu sadar kamu belajar ini, kamu betul-betul kerja keras untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya nanti kamu dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi harus terus berelasi dengan Tuhan karena sekali lagi kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus, ya, bukan untuk yang lain-lain, teman-teman. Ya, jadi sama seperti domba Sheila yang tadi ya, domba Sheila tadi itu kan nggak bisa bergerak kalau bulunya tidak dipotong oleh si gembala gitu ya. Nah, kita juga sama anak-anak. Kita bahkan harus dilindungi oleh Tuhan dari apa yang secara natural kita miliki. Ya, jadi apa yang secara natural kita miliki itu bisa menolong kita untuk cinta Tuhan, ya. Kalau memang kita bersama dengan Tuhan, kalau memang dikendalikan oleh Tuhan. Tapi kalau nggak bersama dengan Tuhan, ya semua yang natural yang kita punya seperti apa sih? Kepintaran, kecantikan, bahkan apa yang mungkin kita dapat dari orang tua kita seperti kekayaan itu bisa jadi celaka buat kita loh anak-anak. Sama kayak Sheila tadi ya, kalau tidak ditemukan segera, dia bisa apa? Karena keberatan tuh ya 21 kilo, bayangkan ya, bulunya ya setelah dipotong terus ditimbang 21 kilo. Itu bulunya aja anak-anak, sampai dia gak bisa bergerak dan dia bisa mati kalau gak ditemukan. Nah kita juga sama. Ya. Ada anak-anak yang memiliki kepintaran ya, tadi Bapak udah ngomong ya, tapi akhirnya kepintarannya dipakai untuk apa? Untuk kepentingan diri doang. Gak mau dia ngajarin orang yang kesulitan, gak mau ya. Atau bahkan menghina orang yang bodoh, kamu ini orang bodoh gitu ya, lihat nih saya orang pintar, jadi sombong malah jadi congkak ya. Atau bahkan tadi ya ada yang terbiasa menipu orang tua, menipu guru, atau malah ngasih contekan. Nah itu ngaco sekali ya anak-anak ya. Ada juga ya yang diberikan oleh Tuhan kecantikan atau ketampanan, tapi
dikasih Tuhan begitu, dipakai untuk kemuliaan Tuhan, enggak, malah dipakai untuk apa? Untuk menyombongkan diri, terus ngejek, membuli yang kelihatannya jelek bagi dia, yang merasa, wah kamu ini enggak seganteng saya, kamu ini tidak sepintar saya, kamu ini tidak secantik saya. Akhirnya teman-teman yang lemah ini dibully. Nah itu udah jahat juga itu ya anak-anak ya. Atau ada juga anak-anak yang orang tuanya memberikan kekayaan ya, tapi bukannya malah dipakai untuk memberi, tapi malah digunakan untuk apa anak-anak? Untuk maksain orang tua ya. Aku mau beli ini, aku mau beli itu ya. Foya-foya beli ini, beli itu terus menerus ya. Membeli segala hal yang menyenangkan diri aja. Bukannya memberi tapi terus menuntut orang tua untuk memberikan apa yang kita mau. Aku mau mainan ini, aku mau makan itu. Pokoknya harus. Akhirnya jadi apa? Anak-anak yang pokoknya harus. Terus kalau nggak dikasih malah nangis. Ini akhirnya jadi anak-anak manja yang nanti di masa depan ketika sudah besar akan memanfaatkan semua orang, menindas semua orang demi diri sendiri. Ini hati-hati loh. Ini anak manja yang kebiasaannya harus diikuti maunya, ya. Kalau sudah besar, ya akan menjadi celaka bagi yang lain. Harus bertobat. Kalau ada anak-anak yang seperti ini, yang menonton PA anak pada hari ini, kalian harus betul-betul bertobat. Tidak semua yang kalian inginkan harus kalian dapatkan. Ketika orang tua kalian melarang satu atau dua hal, itu mungkin adalah pertolongan Tuhan supaya kalian tidak mendapatkan lebih dari apa yang harusnya kalian punya. Sekali lagi anak-anak, kalau sampai ada larangan dari orang tua, itu mungkin jalan dari Tuhan untuk menolong kalian supaya kalian tidak memiliki berlebihan. Kayak tadi ya, bulunya itu kelebihan, akhirnya dia nggak bisa jalan. Ya. Nah setelah dipotong bagaimana? Si Sheila tadi, wah dia bisa kemana-mana. Ya, dia bisa makan, dia bisa sehat gitu. Tapi kalau enggak bagaimana? Sama. Kayak kita, kalau kita punya kelebihan, punya terlalu banyak, anak-anak hati-hati. Ya, kita bisa menjadi orang yang serakah dan jadi bodoh. Karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang kita mau. Jadi kita menuntut semua harus kita punya. Wah ini mengerikan sekali. Ya. Nah kita itu seperti itu. Ya, seperti domba-domba yang kacau balau ini. Ya, yang begitu lemah, begitu bodoh. Dan kelemahan domba kita harus lihat. Selain dia bisa ke bawah air, anak-anak. Ya, ketika dia minum, bayangkan ya. Domba-domba ini juga tidak punya alat untuk bertarung. Coba bayangkan. Ketika dia menghadapi serigala, dia menghadapi serigala dengan cara apa? Tidak bisa. Ya, ketika dia menghadapi singa bagaimana? Tidak bisa. Satu-satunya yang bisa melindungi dia adalah sang gembala. Jadi kalau kita nggak deket-deket sama Tuhan anak-anak, bagaimana? Ya kita bisa dihantam, kita bisa diterkam oleh serigala dunia ini. Ya, oleh ajaran-ajaran sesat, oleh orang-orang yang mau menghancurkan hidup kita. Yang mau kita ikut iblis, bukannya ikut Tuhan. Nah ini harus hati-hati anak-anak ya. Sekali lagi, sama seperti domba Sheila tadi, kalau kebanyakan ya dia bisa tidak bergerak, dia bisa mati. Kita juga sama anak-anak, kita harus dilindungi oleh Tuhan juga untuk apa yang kita miliki. Ya, harus minta belas kasihan Tuhan supaya kita ya tidak menyakiti diri kita sendiri dengan apa yang kita miliki. Nah itu berbahaya. Nah sama dengan domba tadi ya Bapak cerita ya, domba yang sudah ditarik dari lubang, terus dia langsung lari terus masuk ke lubang yang sama lagi. Nah sama ya, kalau ditarik itu aja udah sulit sekali ya, tapi ini udah habis ditarik dia langsung lompat lagi, masuk lagi. Kenapa? Karena domba itu bodoh dan keras kepala. Nah, sama kayak kita ya, kita juga sering keras kepala seperti domba ini. Kita sudah diperingatkan oleh pendeta, oleh guru sekolah minggu, oleh orang tua, oleh guru-guru di sekolah tentang sesuatu gitu ya. Dilarang, nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu ya. Jangan main game terlalu banyak. Ya, jangan mencontek. Jangan pukul temanmu. Ya, jangan kamu bully-bully orang. Tetap aja kita lakukan. Kenapa anak-anak? Karena kita keras kepala. Akhirnya ketika kita sudah kena batunya begitu ya, kita baru awal-awal sih menyesal gitu. Tapi habis itu dilakukan lagi nggak? Dilakukan lagi. Karena apa? Karena kita seperti para domba ini, kita itu keras kepala. Ya, akhirnya kita habis keluar dari dosa itu, diselamatkan, ya, ditolong oleh orang,
kita balik lagi ke dosa yang sama. Tadinya berbohong, terus berbohong lagi. Tadinya mencuri, terus mencuri lagi. Yang tadinya mencontek, terus mencontek lagi. Terus menerus. Karena apa? Kita keras kepala. Dikasih tahu nggak mau taat. Ya. Ketika sudah diampuni bagaimana? Apakah langsung bertobat? Tidak. Berbuat jahat lagi. Kita nggak belajar dari kesalahan. Akhirnya kita jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Berkali-kali anak-anak. Itulah kenapa ketika para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan ya guru, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Tuhan Yesus menjawab, ya kamu harus bertobat dan merendahkan diri. Harus bertobat dan merendahkan diri. Karena apa? Karena para murid merasa dirinya besar. Nah, kamu harus tobat. Ya. Karena kita tidak ada yang baik dari diri kita deh. Kita harus betul-betul bertobat, sadar bahwa kita ini semua yang kita punya ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Semua yang kita punya bahkan kita akan pakai untuk melawan Tuhan. Ya. Jadi anak-anak itulah kondisi kita. Kita ini lemah, kita ini keras kepala, ya. Bahkan semua yang baik yang kita punya bisa membuat kita hancur. Sekali lagi anak-anak, kita lemah, ya. Kita tidak berdaya, semua yang kita punya bisa membuat kita hancur. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bersyukur anak-anak. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang begitu mencintai kita. Ya. Dan dalam perumpamaan domba yang hilang, Tuhan Yesus mengatakan di ayat 12 ya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Nah, dan di ayat 13-14 ya, Tuhan Yesus lanjut mengatakan begini. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Padahal zaman itu anak-anak ya, banyak gembala-gembala upahan. Nah, gembala-gembala upahan itu gembala yang dibayar untuk jagain ya. Sekarang pertanyaannya, mereka suka cari nggak gembala yang hilang? Domba-domba yang hilang. Gembala-gembala upahan ini. Gembala-gembala upahan tidak ya, tidak ada yang mau cari domba-domba yang hilang. Biarin aja kalau hilang ya udahlah hilang. Ya, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah gembala yang sejati, yang tidak akan meninggalkan dombanya yang tersesat. Ya, walau cuma satu, padahal masih punya 99 lain yang banyak, jauh lebih banyak anak-anak. Tapi sekarang pertanyaannya, yang satu ditinggalkan enggak? Gembala agung kita, Tuhan kita begitu baik, dia mencari yang hilang ini. Ya, kenapa harus mencari yang terhilang? Karena sekali lagi, domba yang sesat tadi, yang satu itu bahkan tidak tahu kalau dia tersesat. Satu domba yang sesat itu tidak tahu kalau dia tersesat. Jadi sang gembala yang harus mencari. Bapa kita di sorga jelas tidak mau ada umatnya. Kalau memang betul-betul umatnya ya, bukan umat-umatan ya. Tapi kalau betul-betul dia adalah umat Tuhan, adalah domba Tuhan, Bapa di sorga tidak akan kehilangan dia. Bapa di sorga tidak mau ada satu orang pun hilang. Oleh karena itu apa yang terjadi? Yesus datang, Tuhan Yesus datang ya, mencari kita, menolong kita, dan Roh Kudus ya melalui pemberitaan firman menolong kita untuk sungguh-sungguh bisa lahir baru. Ya. Betul-betul menyadari betapa besar cinta kasih Tuhan buat kita dan kita akhirnya bisa bertobat. Dan lihat, apalagi kita sebagai orang Kristen kita sadar ya bagaimana gembala kita ini ya. Tuhan Yesus sudah begitu hebat ya. Datang ke dunia mencari kita, mati bagi kita anak-anak. Harusnya kita bersyukur di hadapan Tuhan. Sehingga kita ya yang tadi sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak akan hilang selama-lamanya. Jadi apa respon kita untuk cinta kasih Tuhan ini? Sekali lagi anak-anak, kita harus sadar bahwa kita itu lemah. Ya. Jadi kalau kita tahu kita lemah bagaimana? Kita harus datang kepada Tuhan yang kuat. Ya. Karena kita tahu kita terbatas, begitu bodoh, kita harus datang kepada Tuhan yang sangat berhikmat. Ketika kita tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, kita harus datang kepada Tuhan yang maha penyelamat itu. Ya. Dan ketika kita sadar kita ini kurang kasih, kita harus datang kepada Tuhan yang maha kasih. Anak-anak,
Kita harus betul-betul jujur di hadapan Tuhan. Mengatakan, Tuhan saya ini lemah. Tuhan tolong saya, Tuhan jaga saya, Tuhan pimpin saya. Karena tanpa Tuhan apa artinya hidup saya? Ya, saya tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Ya, kita harus berkata kepada Tuhan dalam doa seperti itu. Dan kita betul-betul sadar anak-anak bahwa apapun yang kita miliki kalau tanpa Tuhan berbahaya. Dan kita jangan terus jadi domba bodoh yang keras kepala ya anak-anak ya. Kita harus terus menerus mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Bapak ingatkan, yang merasa sudah tahu segalanya. Oh yang ini saya sudah pernah dengar, yang ini saya sudah tahu, yang ini saya sudah ngerti. Yang seperti ini adalah domba yang bodoh dan malas. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang merasa diri pintar saja ya, yang tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam Tuhan. Ya, mereka itu begitu bodoh, mereka tidak belajar. Akhirnya orang yang tidak belajar akan terus bodoh dan dia akan merasa terus dirinya pintar. Dia bodoh tapi merasa diri pintar. Dia tidak mengerti firman Tuhan tapi dia merasa mengerti firman Tuhan. Nah ini berbahaya sekali anak-anak. Kita jangan sampai menjadi anak seperti itu ya. Orang ya yang sudah belajar firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan sungguh-sungguh akan mengerti, wah Tuhan begitu kaya ya, saya begitu terbatas, saya harus terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Akhirnya kita dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi Pak, bagaimana dengan teman-teman kita yang masih belum kenal Tuhan? Ya kita kabarkan Injil kepada mereka ya. Terutama bagaimana dengan teman-teman kita dalam gereja yang tersesat misalnya. Yang tersesat oleh pemikiran dunia. Tersesat oleh orang-orang yang mengaku hamba-hamba Tuhan tapi mengajarkan yang lain-lain, Injil yang lain begitu. Bagaimana? Ya kita harus kasih tahu mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Makanya kita harus belajar juga. Kalau kita tidak belajar Alkitab sungguh-sungguh, bagaimana kita bisa mengajarkan mereka kebenaran firman Tuhan? Ya, kita harus jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka, domba-domba yang terhilang. Karena sekali lagi, Tuhan memberikan banyak berkat, termasuk firman Tuhan kepada kita, supaya kita bisa menjangkau banyak orang yang belum percaya dan orang-orang yang mungkin sudah percaya tapi sempat tersesat. Tuhan tidak membuang mereka. Ya, Tuhan rindu yang tersesat kembali. Oleh karena itu, anak-anak, ya, kalau kamu mungkin sekarang dalam kondisi yang tersesat, kamu punya cara pikir yang salah, yang betul-betul membawa kamu kepada pemujaan diri, bukan memuja Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Ya, sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Dan kalau kamu ya belum suka belajar firman Tuhan, ayo kita sama-sama belajar. Dan kalau di sekitarmu ada orang-orang yang tersesat oleh ajaran-ajaran yang salah, kamu datang kepada mereka dengan kasih, doakan mereka dan betul-betul sampaikan kepada mereka kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus begitu mencintai mereka yang tersesat. Kita sama seperti Kristus harus menolong mereka yang tersesat. Kiranya hidup kita yang cuma satu kali ini sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menyenangkan itu Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Tolong kami agar kami menyadari bahwa diri kami lemah. Kami begitu rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Kami begitu rentan untuk mencelakai diri kami sendiri Tuhan. Tolong kami agar kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Agar sungguh-sungguh hidup hanya bagi Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang tersesat Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menolong kami. Agar kami sungguh-sungguh menyadari kebesaran Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan. Dalam pelajaran firman Tuhan yang kami bisa terima. Dalam PA anak. Dalam ibadah-ibadah hari Minggu kami. Tolong kami Tuhan. Agar kami tidak menjadikan semua berkat yang Tuhan berikan sebagai penghalang kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami terus mau memiliki keinginan untuk belajar. Sehingga kami terus belajar di hadapan Tuhan. Terus merendahkan diri. Menyadari bahwa diri kami lemah. Menyadari bahwa diri kami betul-betul kurang hikmat. Sehingga kami terus datang kepada Tuhan. Untuk meminta hikmat dari Tuhan. Untuk sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, kiranya masa muda kami yang cuma satu kali ini, sungguh-sungguh kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sekian PA anak kita pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Anak-anak, bersyukur sekali untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi Tuhan izinkan untuk kita dengarkan hari ini. Cerita ini selalu menyentuh hati Lause, hati ibu guru. Ya, bagaimana Yesus yang dilambangkan sebagai gembala tidak mengabaikan satu domba yang nakal, satu domba yang sesat. Ya, padahal dia masih punya 99 domba yang baik, yang tidak kabur. Tapi dia tetap mencari satu yang terhilang itu. Biarlah anak-anak, kalau saat ini kita masih terhilang, ya, atau suatu saat kalian menjauh dari Tuhan, selalu ingat kisah ini. Tuhan mencari, menyelamatkan yang tersesat, yang terhilang. Jangan keraskan hati, segera dengar suaranya, lalu berdoa, Tuhan ini aku mau kembali kepadamu. Ya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus seperti gembala, kedua baitnya. Yesus seperti gembala, kami seperti dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kelepasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Anak-anak, sekian PA anak kita hari ini. Nanti kita dengar lagi PA anak selanjutnya minggu depan. Sampai jumpa anak-anak, ketemu lagi minggu depan. Bye.